Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu penilai yang saya hormati, perkenalkan saya Zainal Marif dengan nomor induk peserta 586081022201 dengan nomor induk mahasiswa 25102113336, mahasiswa program pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025 dari Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Jambi. Saya merupakan guru dari Madrasah Aliyah Swasta Al-Rosyid di Desa Ngempah Dalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, mengampu mata pelajaran fikih jenjang Madrasah Aliyah kelas 11 IPS 3. Video ini merupakan video praktik pembelajaran sebagai bagian dari uji kinerja dalam rangka penilaian kompetensi pedagogik dan profesional. Adapun topik pembelajaran yang saya tampilkan berjudul Jinayah dan Hukumnya, yang disusun berdasarkan rencana pembelajaran atau RPP atau modul ajar yang telah diverifikasi oleh dosen dan pamong-guru. Melalui video ini, saya berharap dapat menunjukkan pelaksanaan pembelajaran yang aktif, interaktif, dan berpusat pada peserta didik. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu penilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah bentang alam luas Kerinci yang mempesona, berdiri sebuah kampus tempat para generasi bangsa menempa diri. Institut Agama Islam Negeri YIN Kerinci terletak di Provinsi Jambi, tepatnya di kota Sungai Penuh. Satu-satunya perguruan tinggi keagamaan negeri di wilayah Kerinci, Sungai Penuh. Kampus ini dikelilingi oleh bentang alam yang luas nan menawan, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan asri. Dengan akses strategis dari berbagai penjuru, YIN Kerinci menjadi pilihan utama bagi mereka yang mencari pendidikan tinggi berkualitas. YIN Kerinci memiliki 3 lokasi kampus strategis. Kampus utama terletak di Jalan Kapten Muradi, Sungai Liuk, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Kampus 1 terletak di Jalan Kapten Muradi Kotololo, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh. Kampus 3 di Jalan Depati Parbo, Tanjung Pau Hilir, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci. Kampus YIN Kerinci memiliki 4 fakultas yang menawarkan berbagai program studi. Fakultas-fakultas tersebut meliputi Fakultas Syariah dengan 4 program studi, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah dengan 5 program studi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan 11 program studi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan 4 program studi. Selain itu, YIN Kerinci juga menawarkan program Pasca Sarjana dengan 3 program studi. Sejak berdirinya pada 30 Juni 1997 sebagai Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri atau STAIN Kerinci di bawah kepemimpinan Dr. Nuh Said Ridwan, kampus ini terus berkembang dan bertransformasi hingga menjadi YIN Kerinci pada 2 Agustus 2016. Saat ini, YIN Kerinci dipimpin oleh Rektor Profesor Dr. Haji As'ari MAG dari tahun 2021 hingga 2025 dengan visi unggul dalam pengkajian dan pengembangan keislaman, sains, budaya, seni dan karakter untuk mewujudkan masyarakat yang religius, cerdas, moderat dan berakhlak mulia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Asari Husin MAG, Rektor Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Alhamdulillah, IAIN Kerinci dalam 3 tahun terakhir sudah mengalami kemajuan dan perkembangan yang signifikan, baik dari segi peningkatan SDM, sumber daya manusianya, dari segi pembangunan fisik, sarana prasarana, maupun dari segi manajemen dan tata kelola, termasuk peningkatan kedisiplinan dan kinerja para dosen dan para tenaga kependidikan di kampus tercinta ini. Mudah-mudahan ke depan kampus ini akan terus berkembang menjadi kampus yang maju dan modern. Dan alhamdulillah juga pada saat ini kampus ini sudah memiliki peringkat akreditasi baik sekali, dan kita akan terus mendorong supaya kampus ini menjadi kampus yang unggul, ya, peringkat akreditasinya unggul. Saat ini kita sedang mendorong beberapa program studi yang potensial untuk mendapatkan akreditasi unggul. Dalam perjalanan transformasinya, IAIN Kerinci telah menorehkan berbagai prestasi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Di antaranya, kerjasama dengan Islamic University of Maldives, Asia Islamic Universities Association, Zarqa University Jordan, Creek University Bangkok Thailand, dan banyak lagi kerjasama internasional lainnya. Prestasi-prestasi ini menunjukkan komitmen kampus dalam menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki daya saing global. Di samping prestasi akademik, IAIN Kerinci juga didukung dengan sarana dan juga prasarana yang memadai. Salah satunya gedung perpustakaan digital. Dengan fasilitas modern berbasis digital, gedung ini dilengkapi dengan laboratorium komputer, meeting room, mini teater, ruang podcast, serta studio foto dan layanan publik lainnya. Didukung oleh tenaga pendidik yang sebagian besar masih muda dan energik. Saat ini sudah ada 4 guru besar di IAIN Kerinci. Selain fasilitas akademik, IAIN Kerinci juga memiliki beragam unit kegiatan mahasiswa atau UKM dan unit kegiatan khusus atau UKK yang membantu mahasiswa mengembangkan bakat dan keterampilan. IAIN Kerinci terus berupaya menjadi pusat pendidikan tinggi yang berkontribusi besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan keislaman, serta berperan aktif dalam pembangunan masyarakat. IAIN Kerinci, kampus progresif menuju puncak ilmu pengetahuan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah inna bi khairin wa afiatin. Alhamdulillah, semoga semua pada siang hari ini mendapatkan kesehatan Amin. yang bermanfaat. Amin. Sebelum kita mulai pelajaran, saya mau absen satu persatu. Kalau absen satu persatu misalnya agak lama. Untuk ini siapa yang gabung? Hari ini siapa yang gabung? Semua? Ini Nadifa, terus sama. Tapi yang masuk ada keterangannya nggak? Sakit. Kalau keterangan, kalau masih ada keterangan, semoga yang sakit cepat diberi kesehatan. Dan sehat. Sebelumnya, Pak, kita doa dulu. Pak, tanya saya berdoa. Silakan ketua kelasnya dipimpin. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Semoga dengan berdoa kita diberi kesehatan Amin. dan orang tua yang di rumah semoga diberi rezeki yang lancar. Amin. Untuk sebagai pendahulu kita akan sebelum pembelajaran dimulai, saya akan mereview pelajaran yang sebelumnya, mereview atau mengulang pelajaran sebelumnya. Untuk materi kita kali ini tadi sudah bawa bukunya, tapi saya buat sebagai istilahnya peta konsep atau yang berbeda PPTP bahwa itu untuk kemudahan kita dalam melaksanakan pembelajaran. Pertanyaannya, sebelum kita mulai, apa yang terlintas dalam pikiran kalian semua arti jinayah? Jinayah dalam arti yang terlintas dalam pikiran sampai itu apa? Tindak pidana. Kalau tindak pidana itu adalah ranah hukum. Jadi sedangkan kalau tahu istilah artinya jinayah itu dalam arti bahasa Arab atau hukum Islam, akan tapi dalam hukum negara yaitu tindak pidana. Paham ya? Nah, itu sebelumnya. Terus nanti sebelum kita mulai materi kita kali ini, untuk memancing istilahnya semangat kita untuk mempelajari pada topik kita kali ini, topik jinayah serta hukum hikmahnya, sudah tahu semua ya. Istilahnya itu tindak pidana. Jinayah itu tindak pidana yang mana jinayah itu ada pembunuhan istilahnya, dan yang kedua bagiannya dan penganiayaan. Terus
Eh, penjelasan atau tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu saya terangkan sebelumnya. Tujuan pembelajaran: satu, peserta didik dapat mengidentifikasi, menganalisis dan melakukan ketentuan fikih jinayah. Mengidentifikasi, paham ya istilahnya, artinya apa, pengertian apa, itu identifikasi. Terus menganalisis itu istilahnya mempelajari dengan cara yang mendalam. Terus menerapkan ketentuan fikih jinayah, ketentuan fikih dalam hukum Islam, fikih jinayah. Paham ya? Yang kedua, menumbuhkan sikap taat kepada hukum Islam. Ketiga, partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat melalui pemahaman hukum. Ini tujuan kita kali ini. Untuk mencapai pembelajaran kita kali ini, tujuannya ada tiga ini: mengidentifikasi, menganalisis, menerapkan. Yang kedua, menumbuhkan sikap praktek kita taat kepada hukum Islam. Yang ketiga, berpartisipasi atau ikut peran dalam bermasyarakat melalui pemahaman hukum Islam. Paham ya? Terus jadi setelah tujuan pembelajaran dapat dipahami, jadi nanti materinya ini. Dan sebelumnya kita breaking dulu, istirahat sejenak. Nah, istirahat sejenak gimana? Untuk menghilangkan rasa ngantuk dan rasa jenuh, itu gimana? Ya kan? Kalau tepuk, ada tepuk khas dari sini. Silakan dipimpin. Kawan. Enggak apa. Kalau belum, kali ini saya mempunyai trik satu, slide trik dalam saya sendiri. Jadi gimana? Untuk menghilangkan rasa ngantuk, itu salah satu anggota tubuh kita itu digerakkan. Maksudnya digerakkan, coba tangannya ke depan, digerakkan gini. Ini untuk menggerakkan, untuk merefleksi diri kita sendiri. Terus tepuk dua kali, tepuk 1, 2, 3. Ya, itu untuk merefleksi kita. Terus sebelum kita mulai pelajaran inti, saya akan memperlihatkan video pembelajaran pada bab jinayah ini, istilahnya pada bab kisos. Tahu ya kisos ya? Saya tarik dulu. Bab nanti diamati, dipelajari. Mana tadi? Ini. Arab Saudi. Saat mendengar nama Arab Saudi, mungkin yang terbayang adalah kota suci dan kemegahan minyaknya. Tapi di balik itu, negara ini juga dikenal sebagai salah satu yang paling aktif menjalankan hukuman mati di dunia. Dalam setahun, ratusan eksekusi bisa terjadi, dan yang paling mencolok adalah caranya. Di Arab Saudi, hukuman mati sering dilakukan di depan umum. Metodenya, pemenggalan kepala dengan pedang. Yang Anda tidak salah dengar, di lapangan terbuka, tahanan dibawa ke hadapan publik, dan dalam sekejap, pedang besar diayunkan, kepala terlepas dari tubuh. Suasana hening, mencekam, dan sangat mengerikan. Eksekusi ini bukan sekadar hukuman, tapi juga pertunjukan peringatan.
diharapkan menjadi efek jerah bagi siapapun yang mencoba melawan hukum. Hukuman mati di negara ini dijatuhkan untuk kejahatan seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencurian bersenjata, penghinaan terhadap agama, hingga perdagangan narkoba. Ironisnya, tak semua eksekusi diumumkan ke publik. Beberapa dilakukan secara diam-diam, tanpa keluarga tahu, hingga jenazah sudah tak lagi bernyawa. Jepang. Jepang, negara maju yang terkenal akan teknologi dan kedisiplinannya. Tapi di balik wajah modern itu, hukuman mati masih diberlakukan, dan caranya begitu dingin. Jepang menggunakan metode gantung, tapi yang membuatnya benar-benar mencekam bukan hanya caranya, melainkan waktu pelaksanaannya yang dirahasiakan. Ya, narapidana tidak pernah diberitahu kapan mereka akan dieksekusi. Mereka bisa saja bangun pagi, sarapan seperti biasa, lalu tiba-tiba petugas datang dan membawa mereka ke ruang eksekusi, tanpa peringatan, tanpa perpisahan. Bahkan keluarga pun baru diberitahu setelah semuanya selesai. Di ruang eksekusi, narapidana berdiri di atas pintu jebakan, tali digantungkan di leher, dan dalam hitungan detik, lantai terbuka, tubuh jatuh, dan hidup mereka berakhir dalam sunyi. Hukuman mati di Jepang dijatuhkan untuk kasus-kasus seperti pembunuhan berantai, pembunuhan sadis, atau kejahatan ekstrim yang memuncak publik. Tapi yang paling menghancurkan bukan hanya gantungannya, melainkan hari-hari yang dijalani dalam ketidakpastian. Setiap hari terasa seperti yang terakhir, dan mereka tak pernah tahu kapan pintu itu akan terbuka untuk terakhir kalinya. Istilahnya berusaha mengamati. Nah, kalau pengamatan dari video tersebut, rasa-rasanya takut ya kita? Jelas tak? Sampai kalau lihat dari pengamatan video tersebut, ini kebiasaan-kebiasaannya seperti itu. Nah, itu adalah salah satu hukuman kisos, istilahnya hukuman dari tindak pidana pembunuhan, tindak pidana pembunuhan jadi salah satu negara. Jadi beda negara, berbeda cara. Apalagi nanti kita terapkan di Indonesia. Kalau diterapkan di Indonesia, kemungkinan belum bisa. Kalau diterapkan di negara lain seperti Mesir, Iran, Jepang, itu bisa-bisa. Nah, dari pengamatan video tersebut, kesimpulannya seperti itu. Istilahnya memberikan jeda kepada tindak pelaku pidana atau tindak pelaku zina. Ya. Terus kita lanjutkan pokok materi yang nanti kita pelajari, kita amati, yaitu pengertian pembunuhan. Yang kedua, macam-macam pembunuhan, dasar hukum larangan pembunuhan, hukum bagi pelaku pembunuhan, dan hikmah larangan pembunuhan. Ya, peta konsep kali ini jinayah itu terbagi menjadi dua, pembunuhan dan penganiayaan. Istilahnya kalau jinayah itu diterapkan, istilahnya tindak pidana pelaku pada pelaku tindak pidana. Tapi nanti ada perilaku tindak pidana. Seperti kalau dalam pembunuhan itu ada hukuman atau efek jeda, yaitu kisos, yang artinya hukuman sepadan, dia denda berat atau ganti rugi. Yang ketiga, kifarot atau kafarot, yang artinya sebagai penutup atau penebus. Jadi sampai kalau kalian semua kalau terlintas istilah tahu kisos,
orang itu dikisos, berarti orang itu mendapat hukuman yang sepadan. Orang itu harus dia membayar dia, berarti orang itu harus membayar dia sebagai ganti rugi. Yang ketiga, orang itu harus kifarah. Jelas setelah melakukan tindak pidana, ada pelaksanaan yang kedua sebagai ganti rugi atau dinamakan dengan kifarah sebagai penebus atau penutup, menutupi atau paham ya? Nanti kita ulangi jinayah itu ada terbagi menjadi dua, pembunuhan sama penganiayaan. Efek jerah atau hukuman sama. Dan pada pertemuan kali ini kita hanya membahas tentang pembunuhan, tindak pidana yang berupa pembunuhan. Lanjut. Pengertian pembunuhan yaitu menghilangkan nyawa seseorang baik disengaja maupun tidak disengaja dengan alat maupun tidak. Kalau ilustrasi gambarnya seperti ini, istilah pembunuhan itu menghilangkan nyawa seseorang baik disengaja maupun tidak. Lanjutannya, macam-macam pembunuhan. Macam-macam pembunuhan dalam Islam, pembunuhan ada dua. Yang pertama, membunuh dengan hak, yaitu menghilangkan nyawa. Ini pengertian dari pembunuhan. Pembunuhan dengan hak yaitu menghilangkan nyawa dengan alasan dibenarkan oleh syarat. Terus pembunuhan yang masuk dalam jenis ini adalah pembunuhan atau eksekutor al-tujuh terhadap orang dikenakan hukum mati, tajam pembunuhan yang terjadi dalam situasi peperangan. Pembunuhan jenis ini tidak termasuk sebagai kejahatan atau tindak pidana. Istilahnya dalam peperangan sebagai tawanan ditangkap oleh si pemenang daripada peperangan. Ada dua golongan, dua kubu yang berperang, satu kalah, satu menang. Yang kalah pasti semua anggota, semua prajurit kan dibawa ke si pemenang. Nah, si pemenang tersebut melaksanakan pembunuhan, akan tapi pembunuhannya jenis eksekutor atau dengan al-khusus. Ini tidak dinamakan dengan tindak pidana. Kedua, pembunuhan yang tidak hak yaitu pembunuhan perbuatan menghilangkan nyawa seseorang tapi alasan yang dibenarkan oleh syarat. Contoh, pembunuhan jenis ini yang termasuk pembunuhan kejahatan dan diancam dengan sanksi kisos atau diyah. Seseorang membunuh, yang terbunuh adalah orang, istilahnya gimana? Orang yang merdeka. Merdeka maksudnya orang bebas, warga sipil. Warga sipil dibunuh oleh seseorang. Berarti warga sipil itu baik. Otomatis yang dibunuh warga sipil atau warga negara Indonesia tidak ada sangkutnya dengan dia, istilahnya tidak karena dia mencuri, tidak karena dia merampok, kok dibunuh dengan saja itu mendapatkan sanksi kisos dan diyah. Terus menurut mazhab Malikiyah, pembunuhan terbagi menjadi dua, yaitu pembunuhan sengaja atau pembunuhan bersalah. Sedangkan menurut jumhur ulama, yaitu Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanbaliyah membagi menjadi tiga: pembunuhan sengaja, pembunuhan seperti sengaja, dan pembunuhan bersalah. Ini berarti yang tadi pembunuhan menurut jumhur ulama, ini yang kita nanti pelajari. Jumhur ulama, kebanyakan para ulama ini istilahnya pelajaran apa, jadi pembelajaran kita kali ini pada pembunuhan yang menurut Imam Maliki yang bagian jumhur ulama. Terus sekarang macam-macam pembunuhan sengaja,
atau dikatakan bahasa Arab qatlul amdi. Qatlul amdi yaitu pembunuhan sengaja yang telah direncanakan dengan menggunakan alat yang mematikan. Ada alat sajamnya, senjata tajam, atau yang ini dinamakan dengan apa? Pistol. Jadi itu kan alat untuk membunuh, alat sengaja untuk membunuh. Seperti benda keras, senapan. Terus baik yang melukai ataupun memberatkan dikatakan pembunuhan sengaja. Di mana ya? Dikatakan pembunuhan sengaja ada niat dari pelaku sebelumnya dengan menggunakan alat senjata yang mematikan. Yang namanya disengaja berarti kan direncana, punya alat dan direncanakan. Terus itu termasuk tindak pidana pembunuhan yang sengaja. Paham? Umpama contoh si A dan si B, umpama contoh-contohnya saya sendiri dari materi yang sudah saya sampaikan. Sekarang kita lanjutkan hukum pelaku pembunuhan tanpa hak. Pelaku pelanggaran pelaku pelanggaran ada 3 macam hak, yaitu hak Allah, hak ahli waris, hak orang yang terbunuh. Artinya di mata Allah kita sebagai makhluk berarti kita mempunyai hak kepada Allah. Seseorang membunuh seseorang satunya itu telah menghilangkan 3 hak. Hak sebagai makhluk Allah, hak sebagai ahli waris dalam keluarga, hak sebagai orang yang terbunuh atau dinamakan dengan hak asasi atau hak asasi manusia yang ketiga ini. Kalau hak Allah itu urusannya manusia dengan Allah. Hak ahli waris urusannya dengan keluarga. Hak orang yang terbunuh hukumannya urusannya kaitannya dengan hak asasi manusia. Nah, ini sekarang hukuman bagi pembunuh sesuai dengan macamnya atau sanksi. Coba penghukuman. Nah ya, Anissa, halaman 6 nomor 1 kita pembunuhan yang disengaja. Anissa. Pembunuhan yang disengaja. Hukuman bagi pelaku pembunuhan yang disengaja adalah dosa. Artinya si pembunuh harus dibunuh juga. Sebagaimana dia telah membunuh orang lain. Pelaksanaan dosa adalah hakim. Tidak boleh menghakimi sendiri. Tapi apabila keluarga si terbunuh memaafkan, maka pelaku pembunuhan wajib membayar dia pembunuhan benda berat. Pembayaran dia ini diambil dari harta si pembunuh dan harus diberikan kepada keluarga si terbunuh dengan tunai. Orang yang membunuh. Terus artinya enggak ya. Kedua, pembunuhan seperti sengaja. Pembunuhan seperti sengaja adalah tindakan dengan kesengajaan berbuat jahat, namun tidak ada yang ingin membunuh dan menggunakan alat-alat yang umumnya tidak membunuh seperti kayu kecil, batu kecil dan sebagainya. Misalnya seseorang bertengkar dan memukul korban dengan tangannya, namun ternyata korban mendengar
ini disebut sebagai pembunuhan seperti sengaja. Hukuman bagi pelaku pembunuhan seperti sengaja tidak didiskos, melainkan kewajiban membayar diat membolada atas keluarga yang terbunuh dan dibayar secara berlangsung kepada keluarga terbunuh selama 3 tahun. Setiap tahun dibayar sepertinya. Salah satu ya tidak pembunuhan tersalah yang tidak sengaja. Pembunuhan salah atau tidak sengaja. Pembunuhan karena keliru atau tidak sengaja dengan salah disebut suatu bahwa yang berinisiasi disebut sebagai seseorang yang melakukan tindakan itu. Seperti laki-laki menembak atau berbunuh, namun ternyata dia salah sasaran dan memang seseorang yang meninggal dunia. Hukuman terhadap pelaku pembunuhan yang salah tidak didiskos, melainkan diwajibkan membayar diat pokok atau kemudian yang dibayar oleh keluarga pembunuh kepada keluarga terbunuh. Pembunuhan sengaja, sanksinya ini langsung. Sanksinya bagi pembunuhan sengaja yaitu tetap yang namanya membunuh kisos harus dibalas diganti dengan kisos. Pembunuhan harus dibayar dengan pembunuhan kecuali kalau pihak keluarga memaafkan atau merelakan bahwasannya si pelaku ini boleh istilahnya diperbolehkan tidak rela kalau dia membunuh istilah memaafkan lah. Kalau memaafkan tetap disuruh membayar denda. Dendanya apa? Disuruh membayar diat mughaladzah atau denda berat. Sama sekarang denda beratnya itu 100 sapi, 100 unta. Ada kategori ini unta 20, yang ini 20 ini. Coba kalau diteruskan unta harganya diteruskan seperti di desa, unta harganya 30 kali 100 berapa? 300, bahkan lebih 300 juta. Nah, ini pembunuhan sengaja. Istilahnya hukumannya tetap di pembunuhan harus berganti dengan pembunuh. Lanjut, pembunuhan tidak disengaja. Istilah tidak sengaja membunuh tetap harus ada hukumannya, yaitu membayar diat tebusan mughaladzah atau denda berat. Denda berat istilahnya sama, denda mughaladzah dalam rinciannya sama 100 unta. Lanjut, pembunuhan tersalah, pembunuhan tidak disengaja, jadi agak ringan. Dendanya, hukumannya yaitu membayar diat mukofafah atau denda ringan. Denda ini istilahnya tetap membayar 100 unta. Diat untuk pembunuhan qatlul amdi, qatlul dengan qatlul khata yaitu 20 unta. Ringan ini, agak ringan. Tidak terdorong, tidak rapi, tidak terorganisir, akan dikalahkan dengan kejahatan yang terencana. Barang bukan al-haqqu bila nizamin. Al-haqqu bila nizamin. Yaghlibuhul batilu. Yaghlibuhul batilu. Bin nizami. Bin nizami. Hasilnya saya bayangkan. Sekarang saya akan membagikan tugas kelompok, bagian kelompok dan dikerjakan nanti satu kelompok ini kan berempat baris. Saya bagikan kelompok, saya jadikan 4 kelompok. Misalnya ini dikerjakan dulu kelompok lah ya. Ini 1, 2,
Langsung dibuka lembaran kedua ya. Dikerjakan pembagian ini dikerjakan di lembaran kedua. Kompetensi pengetahuan itu dikerjakan. Adapun materi di lembaran pertama. Berulang nggak apa-apa. Yang namanya tugas kelompok itu artinya 20 menit. Kalau kurang jelas ditanyakan. Untuk yang pilihan ganda, lembaran satu sudah ada materinya. Di lembaran satu sudah ada materinya di dalamnya. Materinya sudah ada di lembaran satu. Itu namanya lembar kerja untuk peserta didik. Lembar satu. Nah, halo. Jadi soalnya ada 5. Ada yang dijawab 5. Kalau pilihan gandanya aja. Sudah. Coba langsung berbaca. Dibuka sebenarnya di satu aja. Ya, sudah. Pembunuhan yang dilakukan tanpa adanya yang dibunuh dan dengan cara atau alat yang biasanya dilakukan disebut pembunuhan secara sengaja. Hukuman bagi pembunuhan. Dulu. Hukuman bagi pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh keluarga Kabupaten Andalan. B. Yang pengelarang. Jadi. Jika hukumannya berupa pembalasan yang sama, serupa dengan perbuatan yang telah dilakukan dalam istilah fikih disebut al-qisas. Al-qisas. Apa lagi? Apabila setelah seorang membunuh seorang dengan sengaja secara massal, maka semua pelaku harus diqisas berdasarkan pendapat Imam Syafi'i. Apa dengan semua pegang kuping? Ada pegang kupingnya di apa ditarik sedikit refleksi kuping ini, kemudian tarik sedikit dengan keras
Terus evaluasi pembelajaran kali ini evaluasi pembelajaran bahwasanya jinayah atau tindak pidana itu pasti setiap perbuatan pasti ada hukumannya, pada sanksi. Tujuannya tindak pidana biar terminimalis, istilah biar berkurang. Maka semua harus menyadari bahwasanya setiap tindak pidana pasti ada sanksinya atau efek jerah. Seumpama perbuatan yang kotor, perbuatan yang jelek gak ada sanksinya, mau jadi apa kita ini nanti? Setiap perbuatan salah dibebaskan, setiap perbuatan yang jelek dibiarkan. Itu malah menjadikan suasana tidak nyaman atau tidak tenang. Dan kesimpulan kita kali ini, bahwasanya tadi apa? Hukum Islam itu sudah menetapkan hukum yang begitu tanpa guna pemeliharaan kehormatan dan keselamatan jiwa manusia. Itu kesimpulannya. Bahwasanya perbuatan atau pembunuhan diancam dengan pembunuhan di dunia atau sanksi di dunia dinamakan dengan hukum qisas. Akan tetapi hukum di akhirat, hukum di neraka jahanam itu adalah tidak ada seorang pun yang tahu, hanya Allah yang tahu. Efek jerah hukuman di dunia itu adalah qisas atau tadi qisas, efek jerah hukuman di dunia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam.